Ya, alhamdulillah. Adik-adik sangat tidak terbiasa di majelis ilmu ada yang berbicara ya. Alhamdulillah Bapak Ibu yang baik, kita akan mencoba mengulas kembali. Sekali lagi mohon maaf kepada semua yang menyimak, karena sekarang musim santri baru, maka ada beberapa pelajaran standar yang harus dipahami kembali oleh santri yang sudah tahu, dikuatkan yang belum tahu semoga jadi tahu. Jadi di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Benar begitu ya? Hai manusia. Nah, kalau biasanya ya ayyuhalladzina amanu, kalau ini manusia. Maaf. Jadi kita diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar saling mengenal, dan yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jadi kita harus sangat siap kalau kita bergaul dengan sama manusia. Itu santri yang plat biru, ya silakan santri bergabung di sini. Semakin jauh dari sumber itu energinya semakin kecil, apalagi sambil nyender di tiang gitu ya, itu energinya lebih besar ke tiang ya. Bukankah gitu SOP-nya, santri harus maju ya? Oh, berarti ini mudarisnya yang harus lebih semangat. Ada mudarisnya? Sedang istirahat, ya. Lanjut. Jadi 2B 2L. Ini rumus dasar kita bergaul. Ingat ya, bahwa hidup ini adalah untuk menjadikan semua aktivitas kita untuk jadi amal soleh. Bahagia itu ada pada amal soleh. Pokoknya hayatan thayyibah itu adanya pada amal soleh. Siapa yang ingin bahagia, maka aktivitasnya harus jadi amal soleh. Berkeluarga adalah amal soleh, bekerja adalah amal soleh, termasuk berinteraksi, bergaul satu sama lain ini harus jadi amal soleh. Kita akan meninggal dan yang dibawa adalah amal soleh. Amal soleh cuma dua syaratnya, niatnya ikhlas dan yang caranya benar. Berikut ini adalah rumus yang kita coba terapkan di pesantren ini, 2B 2L. Ini teori, tapi kalau dipraktekkan insya Allah akan mengubah. Kita akan bahagia dengan kebersamaan kita. Ingat ya, bahwa orang itu diciptakan Allah punya kelebihan dan juga punya kekurangan. Yang sempurna hanyalah Rasulullah. Kita punya kelebihan, punya kekurangan. Orang lain begitu, kita pun begitu. Dan semuanya harus jadi apa? Jadi amal soleh. Mana yang kita bahas, orang lain dulu atau diri dulu? Diri. Maka kepada diri ini, kalau kita melihat kelebihan yang ada pada diri kita ini, maka kita harus yakin kelebihan apapun yang ada pada diri kita adalah min fadli rabbik. Ini adalah karunia Allah. Jangan sampai kelebihan kita menjadi ujub. Ada yang rupanya rupawan, jangan jadi ujub, karena kita tidak membuat satu sel pun pada rupa dan tubuh kita ini. Gagalnya kita menyikapi diri kalau kita punya rupa bagus, punya badan bagus, punya IQ yang tinggi, kecerdasan, jadi ujub, tidak jadi amal malah jadi dosa.
Nanti kalau yang ditakdirkan cakep kerjanya tepos, tahu tepos? Tebar pesona, ya. Ingin kelihatan kecakapan dirinya. Kan orang kalau merasa dirinya punya keistimewaan, kecenderungannya adalah ingin pamer. Ingin orang lain tahu. Yang hidungnya mancung lebih suka dari pinggir di potretnya dibanding kita-kita yang hidungnya pas, ya. Oh iya, yang kulitnya putih pengen pamer, yang rambutnya bagus pengen pamer, yang betisnya bagus terus aja kekejutan begini, ya, ingin pamer. Ya, kita diuji dengan kelebihan, maka tidak jadi amal kalau kita jadi ujub. Tahu apa itu ujub? Jadi merasa diri, oh ini punya saya, ini kehebatan saya, kecantikan saya, kegagahan saya, kepintaran saya. Gak ingat bahwa dirinya itu ciptaan Allah, Allah yang membentuk, Allah yang mengurus, yang menguasai, dan ada dannya nih. Dan setiap saat Allah bisa mengambil apa yang Allah titipkan ini. Yang pintar sekejap dibikin blow on bisa. Yang kulitnya mulus sekejap dibikin kerodok bisa. Gampang sekali. Yang gagah dibikin lumpuh seketika, mudah bagi Allah. Sangat-sangat mudah. Karena tubuh ini ciptaan Allah, milik Allah, dalam genggaman Allah, dan apapun yang Allah kehendaki dengan tubuh ini akan terjadi. Jangan ujub. Nanti kita tidak disukai Allah. Dan jangan jadi sombong. Apa bedanya ujub dengan takabur? Kalau dengan sombong, jadi suka meremehkan orang. Jadi merendahkan orang lain. Misalkan ada tinggi, wah tingginya 100 berapalah terserah. Lihat teman-teman tuh gini-gini aja terus ya. Pendek maksudnya. Jangan hadirin. Saudara belum nyobain nikmatnya jadi orang mungil ya. Ada kelebihan kekurangan padahal ada hikmahnya. Jangan juga jadi dengki. Lihat yang lebih bagus jadi dengki. Padahal sama-sama ciptaan Allah semuanya. Kalau kita berbuat baik bagaimana? Nah, kalau kita takdirnya punya kebaikan, punya jasa, maka lupakan. Jangan merasa diri berjasa. Karena sebetulnya kalau kita nolong orang, yang asli itu adalah Allah nolong orang itu dan kita jadi jalan. Maaf ya, seperti sekarang ini ya. Kalau toh ceramah ini ada manfaatnya, maka sebetulnya Allah lah yang menghendaki manfaat itu sampai kepada yang menyimak, dan yang bicara ini diuji jadi jalan. Kalau jadinya ujub, jadi baik kan? Saudara jadi baik kan gara-gara dengar ceramah saya, udah langsung hilang pahalanya. Ini masjid yang saya bangun, langsung hilang pahalanya. Karena jadi merasa saya, padahal masjid ini sudah tertulis di Lauh Mahfudz sebelum kami diciptakan yang bangun Darut Tauhid. Kami yang di Darut Tauhid ini adalah orang-orang yang diuji oleh Allah terwujudnya apa yang Allah rencanakan. Jadi tidak boleh merasa berjasa. Ini para ustadz di Darut Tauhid, guru-guru, kalau nanti santri-santrinya ada yang sudah besar dan sukses dan kita jadi orang yang sudah tua, oh itu menteri lulusan Darut Tauhid, kita nggak usah ujub. Itu menteri itu dulu murid saya, nggak usah disebut-sebut. Karena bukan karena kita yang ngajar mereka jadi pejabat, jadi menteri, jadi kiai. Bukan kita yang ngajar. Kita memang ngajar, bukan jasa kita, gitulah. Halo? Jelas kah ini?
kepada para ustadz, kiai di Darut Tauhid, kalau nanti ini tuh hafal Quran itu murid saya, mungkin boleh menyebut begitu ketika ini muridnya siapa ditanya murid. Tapi kalau itu berprestasi ya nggak usah nebek. Tahu nebek? Nebeng beken. Dah, alhamdulillah. Katanya bapak dulu gurunya ya. Oh iya, tapi lah saya sih cuman ngajar sedikit dan sebentar. Jadi jangan seakan-akan kalau orang jadi sukses, jadi apa, seakan-akan itu jerih payah kita. Enggak. Itu Allah yang menghendaki kita diuji jadi jalan percikan ilmu. Jangan suka ngaku-ngaku jasa ya. Halo? Setuju? Bukan kita yang berbuat baik, aslinya adalah Allah yang berbuat baik kepadanya, dan kita dijadikan jalan ilmu, jalan rizki, jalan pertolongan, jalannya itu jalan saja. Karena kalau Allah tidak menolong kita, kita tidak bisa berbuat baik. Makanya lupakanlah jasa diri. Kalau sudah berbuat, lakukan. Bu, apa bu? Lakukan, lupakan. Perlukah kita mengingat-ingat jasa baik kita? Kok pelan jawabnya? Perlu tidak? Nah, kita harus belajar pikut terhadap. Perlukah kita mengingat-ingat kebaikan kita? Perlukah kita menunggu orang lain berterima kasih? Menuntut orang lain berterima kasih? Menuntut orang lain balas budi? Gimana kalau kebaikan kita dilupakan oleh orang lain? Jawab. Gimana kalau kita udah berjuang habis-habisan dan orang yang kita bantu nggak ingat kepada kebaikan kita? Bagaimana? Benar. Asli teori mah gampang, Pak. Aslinya mah jengkel weh. Kenapa jengkel? Karena kurang ikhlas. Kalau ikhlas nggak ada jengkel. Mau sedunia melupakan kita, ya nggak apa-apa. Yang penting kita dicintai Allah. Rezeki kita kan bukan dipuji orang. Rezeki kita orang. Rezeki kita jadi orang yang terpuji dalam pandangan Allah. Sesudah kita terpuji dalam pandangan Allah, terserah apakah Allah mau membuat orang memuji kita atau tidak. Tapi Allah suka ke kita, udah pol, udah segala-galanya.